Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan progres kami untuk dokumen proyek Kompen kami. Perkenalkan nama saya Faiz Abiu. Maka nama saya Muhammad Hasan Basri. Perkenalkan nama saya Fahmi Mardiansyah. Perkenalkan nama saya Nasya Syafrinka Widiawara. Eh, yang pertama adalah bab 1 identifikasi masalah dari dokumen SKPL. Untuk latar belakang masalah, Politeknik Negeri Malang Polinema menerapkan sistem absensi yang ketat, di mana mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan itu akan mendapatkan status alpha. Untuk menghilangkan alpha tersebut, mahasiswa diharuskan untuk melakukan kompensasi dengan dosen atau admin atau tenaga pendidik untuk mendapatkan pekerjaan kompen. Di jurusan JTI Polinema, sistem kompen saat ini dianggap kurang efisien karena mahasiswa harus meminta tugas kompen secara manual kepada dosen, yang dirasa memakan waktu dan tidak praktis, serta adanya pemberian tugas kompen yang dinilai kurang transparan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah aplikasi atau platform berbasis web yang dapat mengotomatisasi proses kompensasi. Dengan adanya platform ini, dosen atau teknik dapat mengunggah tugas kompen, sementara mahasiswa bisa langsung mengakses dan menyelesaikan tugas tersebut secara online. Sistem ini tidak hanya akan menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keteraturan dalam pengelolaan kompensasi, sehingga proses kompen menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk rumusan masalahnya, berupa poin-poin permasalahan yang didapat dari latar belakang. Yang pertama adalah bagaimana cara agar pengerjaan kompen dapat terorganisir dengan baik sehingga tugas yang diberikan merata dan terstruktur. Yang kedua, bagaimana cara untuk memudahkan pengerjaan tugas kompen yang hanya ada tugas offline saja, di mana kurang efisien bagi mahasiswa yang rumahnya misal jauh. Terus untuk penggalian informasi, kami menggali dari beberapa narasumber. Yang pertama adalah wawancara dengan admin Bu Lailatul Qadriyah, admin prodi D4 SIB pada tanggal 12 September 2024. Untuk soal-soal pertanyaan adalah yang pertama adalah bagaimana alur proses pengajuan dan persetujuan komen saat ini. Jawabannya adalah pertama harus ada absen yang ada alfanya. Jika sudah menulis surat keterangan alfa akan hilang, dan jika tidak ada keterangan maka akan mendapatkan alfa dan baru akan mendapatkan atau mengajukan komen. Sekarang di sistem absensi dosen atau teknik, absensi sendiri menggunakan sistem absensi syakat. Tugas admin hanyalah merekap, mengedit atau mengubah dari apa menjadi sakit atau izin. Mulai dari tahun ini, kompen tidak dikali 2, tetapi harus diselesaikan atau melakukan kompen sesuai jumlah jam alfa di semester itu juga. Jika tidak diselesaikan atau menghilangkan jumlah alfanya, maka tidak diperbolehkan mengikuti UAS. Terjadinya perubahan sistem ini dikarenakan ada banyaknya siswa yang sudah lulus tidak mau mengurusi ijazah hanya karena kompen atau jumlah alfa yang terakumulasi terlalu banyak. Untuk pertanyaan kedua, berapa rating fiturisasi sistem komen JTI jika rentangnya 1-5? Jawabannya adalah 3. Menurut Bu Lailatul Qadriyah, hanya 3,5-4 untuk saat ini. Apalagi saat itu webnya juga error, dan yang mengurusi hal tersebut Pak Kadek melanjutkan pendidikannya. Jika ada sistem kompen, kemungkinan akan terbantu jika bisa diaplikasikan secara langsung. Di semester itu alfa harus sudah selesai atau hilang sehingga bisa mengikuti UAS. Kompen bisa dilaksanakan di sela-sela hari kerja atau weekday. Kompen juga bisa dilaksanakan di semua pihak seperti admin, dosen, teknisi, dan lain-lain. Yang memberi tugas juga tidak harus mengikat ke dosen atau teknik yang memberi alfa. Hal ini akan dilanjutkan oleh Hasan Basri. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan bobot tugas yang diberikan, maka jawabannya adalah dari jumlahnya. Jadi kalau banyak, jelas bebannya juga lebih banyak dan panjang waktunya. Kompen itu diberikan bukan untuk membebani mahasiswa, tapi cuma memperingatkan mahasiswa untuk jangan meremehkan alfa. Jika benar-benar sakit dan belum ada surat keterangannya, bisa menyusul untuk suratnya. Dan suratnya sendiri itu ada
3 peraturan, yaitu maksimal 3 hari, sakit surat harus diberikan. Untuk sistem yang kemarin, jika SP sudah dicetak, absensi tidak bisa diubah. Jika ingin merubah, harus lapor ke Puskom dulu, dan prosedurnya pasti memakan waktu yang lama. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 4, jika bobot misal 4 jam, tapi 2 jam sudah selesai, apakah tetap terhitung 4 jam? Maka itu tergantung pemberi tugas untuk menilai jamnya. Ada juga yang pembelian buat fasilitas umum, misalnya sandal musola, atau untuk mengurangi jam alfa, tidak menerima uang cash, tetapi disuruh untuk membeli barang yang berguna buat fasilitas kampus. Untuk selanjutnya, fitur apa yang menurut Anda, maksudnya menurut admin, paling penting untuk disertakan dalam sistem kompen yang baru yang akan kita buat ini? Yaitu fitur tugas online yang bisa dibuat, tapi tidak wajib karena sistem kompen yang sekarang dilaksanakan pada waktu yang masih perkuliahan. Dosen atau TND bisa upload tugas secara sendiri, tidak perlu melakukan melalui admin. Dan dosen atau TND biasanya memberikan tugas atau menanyakan anak kompen secara manual ke admin. Fitur upload tugas melalui foto masih belum diperlukan untuk saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana jika surat kompen ditaruh di aplikasi? Apakah perlu? Itu harus konsultasi dulu ke KPS-nya sendiri, karena mudah dimanipulasi datanya. Oleh sebab itu dibutuhkan konsultasi terlebih dahulu. Untuk saat ini data tangan harus offline terlebih dahulu, tetapi print surat kompen itu sudah bisa otomatis melalui sistemnya sendiri. Dan untuk tanda tangan online pemberian tugas tergantung dari pemberi dosen atau TND itu sendiri. Untuk yang kedua selanjutnya itu ada observasi. Penjabarannya yaitu input observasi yang pertama itu proses pengajuan kompen, yaitu dengan mengamati bagaimana mahasiswa saat ini mengajukan kompen secara manual, termasuk waktu yang dibutuhkan, dokumen yang dilibatkan, dan bagaimana administrasi menyelesaikan proses tersebut. Yang kedua, proses persetujuan kompen. Observasi alur dari pengajuan kompen hingga persetujuan oleh dosen atau TND dan admin. Hal ini untuk mengetahui titik-titik kendala seperti keterlambatan dan memberikan feedback untuk kendala administrasi lainnya. Yang ketiga, pengelolaan tugas kompen. Melihat bagaimana admin dan dosen dan TND berkolaborasi dalam membuat tugas kompen, menentukan tenggat waktu, dan berkomunikasi mengkomunikasikan tugas tersebut kepada mahasiswa. Dari output yang didapat, yaitu satu, proses pengajuan manual yang lambat. Pengajuan dilakukan melalui dokumen fisik yang seringkali itu memakan waktu lama dan memerlukan banyak tahap verifikasi. Dan yang kedua, kurangnya koordinasi antar stakeholder. Terkadang terjadi miskomunikasi antara dosen, TND, maupun admin terkait tenggat waktu dan bobot tugas kompen. Dan yang ketiga, kesulitan dalam tracking tugas. Tidak ada sistem yang mempermudah mahasiswa dan dosen TND untuk melacak tugas kompen secara real time yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Faiz. Yang ketiga, tadi memang tentunya hasil diskusi dari kelompok kami. Hal yang didiskusikan pertama kali adalah apa saja masalah yang Anda hadapi saat menjalani proses komen secara manual. Maksud Anda adalah mahasiswa. Fitur apa yang menurut Anda dapat mempermudah mahasiswa dalam proses pengajuan dan pengerjaan tugas kompen? Apakah menurut kita pengingat otomatis untuk tenggat waktu kompen akan bermanfaat? Apakah sistem pelaporan progres kompen akan memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu? Apakah ada pengalaman buruk terkait komunikasi dengan dosen atau TND atau admin dalam proses kompen yang dapat diperoleh oleh sistem? Hasilnya, kesulitan dalam akses informasi tugas. Mahasiswa sering tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait tugas kompen, seperti tenggat waktu dan deskripsi tugas yang detail. Lalu butuh fitur notifikasi. Kenapa mahasiswa berharap ada notifikasi otomatis yang mengingatkan mereka tentang tenggat waktu dan status pengajuan kompen. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mengurus surat kompen. Pembuatan surat kompen secara manual memakan waktu, sehingga mahasiswa merasa akan sangat terbantu dengan fitur auto generate surat di sistem baru.
Untuk selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengguna, yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah profil stakeholder, dan yang kedua adalah upload tugas untuk dosen atau tendik dan admin. Mahasiswa dapat mengupload tugas dalam format yang ditentukan secara online. Sistem menyimpan file yang diupload dan mengkaitkannya dengan akun mahasiswa. Dosen atau tendik dan admin dapat menerima dan menolak permintaan mahasiswa. Dosen atau tendik dan admin dapat memilih untuk menerima atau menolak request tugas dari mahasiswa. Dosen atau tendik dan admin juga dapat memilih untuk menerima atau menolak tugas yang diupload mahasiswa jika melakukan komen online. Yang keempat, mengecek status pengerjaan tugas mahasiswa untuk dosen atau tendik dan admin. Dosen atau tendik dan admin dapat melihat status pengerjaan tugas mahasiswa. Lalu yang kelima, notifikasi request untuk dosen, tendik, dan admin. Dosen atau tendik dan admin menerima notifikasi setiap kali ada permintaan baru atau tugas yang diupload oleh mahasiswa. Notifikasi dapat dikirim melalui aplikasi. Yang keenam, list tugas untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat daftar tugas yang bisa dikerjakan termasuk deadline dan bobot tugas masing-masing. Daftar tugas dapat difilter berdasarkan bobot. Yang ketujuh adalah request tugas untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan permintaan tugas kompen. Sistem mencatat permintaan dan status diterima, ditolak, atau menunggu atau pending. Selanjutnya adalah fungsional cetak form kompen untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat mencetak form kompen jika sudah mengerjakan kompen. Form harus memiliki format standar yang sudah diisi sesuai format dan dicetak. Selanjutnya adalah notifikasi untuk ACC atau review tugas untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat menerima notifikasi jika tugas mereka telah diterima atau ditolak oleh dosen atau admin. Notifikasi mencakup komentar atau alasan dari dosen atau admin jika tugas ditolak. Komentar sendiri itu belum dibutuhkan untuk saat ini. Selanjutnya adalah akumulasi kompen untuk mahasiswa. Sistem mengakumulasi total kompen tiap semester dan seluruh semester yang diperoleh mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat total kompensasi mereka dalam masing-masing. Dan yang terakhir adalah histori pekerjaan kompen untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat riwayat pekerjaan kompen yang telah dikerjakan termasuk status, tanggal, dan feedback dari dosen atau admin. Dosen atau tendik dan admin juga dapat melihat riwayat tugas yang telah mereka terima atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fik. Ini adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama dari kinerjanya. Sistem itu harus bisa diakses oleh mahasiswa selama 24 jam tanpa lag. Respon sistem untuk mengakses sistem itu harus kurang dari 3 detik. Sistem dapat diakses oleh 500 mahasiswa dalam per hari tanpa penurunan kinerjanya. Selanjutnya dari keterpakaian. Terdapat manual book atau guidebook untuk kebijakan seputar kompen. Deskripsi tugas diberikan oleh pemberi tugas agar keterangan pengerjaan menjadi jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Fitur yang akan diluncurkan memiliki UI yang user-friendly. Sistem harus memiliki kemampuan monitoring untuk mendeteksi masalah kinerja atau gangguan dengan segera. Dan administrator dapat diberi notifikasi jika ada masalah teknis yang muncul. Sistem harus dirancang dengan struktur kode yang modular dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pengembang dapat dengan mudah melakukan pemeliharaan, memperbarui, atau menambah fitur baru. Untuk selanjutnya, untuk keamanan, autentifikasi dan otoritas keamanan untuk melindungi akun pengguna. Mahasiswa dengan NIM, sedangkan dosen tendik admin menggunakan NIDN harusnya. Selanjutnya untuk skalabilitas. Sistem harus diperkirakan agar dapat bertahan selama 10 tahun ke depan. Database harus mampu menangani penambahan maksimal jumlah user sekitar 100 user selama per tahunnya. Sistem dapat dilakukan pengembangan fitur di setiap tahunnya atau setiap ganti kebijakan baru. Oke. Untuk alat bisnis saat ini digambarkan dalam flowchart untuk menjelaskan sistem kompensasi jurusan saat ini sedang berlangsung, di mana melibatkan 3 stakeholder utama, yaitu mahasiswa, admin, dosen, dan tendik. Berikut penjelasan alur bisnisnya.
Untuk lebih jelasnya saya jelaskan di sini saja. Mahasiswa mendatangi ruang admin untuk membayar hutang kompen yang dimiliki. Selanjutnya, mahasiswa menyampaikan jumlah kompen yang dimiliki kepada admin. Jika mahasiswa mengambil dan mengisi formulir kompen. Selanjutnya, admin memberikan tugas sesuai dengan bobot kompensasi. Di sini alurnya terjebak menjadi dua. Ada decision di sini. Admin bisa menyarankan mahasiswa untuk mencari tugas melalui dosen atau mengerjakan tugas di admin. Jika mengerjakan tugas di admin, bisa mengerjakannya lalu setelah selesai bisa langsung mengajukan tantangan ke dosen atau ke admin. Jika dosen bisa minta tantangan ke dosen. Intinya sesuai memberi tugas tersebut. Setelah ditandatangani, bisa mengambil form yang telah ditandatangani dan disimpan. Terus selanjutnya bab 2. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Baik, terima kasih. Eh, untuk yang selanjutnya yaitu bab 2, di mana bab 2 menjelaskan mengenai perancangan dokumen SKPL-nya. Untuk yang pertama, pada bab 2 yaitu eh, terdapat tujuan penulisan dokumen, di mana dokumen ini dibuat sebagai panduan dalam pengembangan sistem kompensasi jurusan TI berbasis web yang disebut Suka Kompen. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola proses kompensasi di jurusan Teknologi Informasi Polinema agar lebih efisien, transparan, dan terstruktur. Dokumen ini memberikan spesifikasi detail yang akan digunakan oleh tim pengembang dalam membuat perangkat lunak serta sebagai referensi bagi para stakeholder untuk memahami fungsi dari sistem Suka Kompen ini. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke lingkup masalah, yang dimana perangkat lunak yang akan dibangun adalah sistem informasi Suka Kompen untuk mahasiswa JTI di Polinema. Sistem ini diharapkan dapat menangani yang pertama, pengelolaan kompensasi alfa bagi mahasiswa termasuk proses pengajuan dan persetujuan. Kemudian juga dapat menangani penyediaan laporan dan analisis mengenai kompensasi alfa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung evaluasi dari jurusan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada definisi, singkatan, dan akronim. Dalam pembuatan perangkat lunak sistem informasi Sukakompen berbasis website dan mobile, terdapat beberapa definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini diantaranya. Yang pertama yaitu SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kemudian ada kompen, yang dimana kependekan dari kompensasi, kemudian ada JTI, yaitu jurusan Teknologi Informasi, kemudian ada Polinema, yaitu Politeknik Negeri Malang. Untuk yang selanjutnya yaitu referensi. Di mana referensi yang kami gunakan dalam pembuatan dokumen SKPL ini yaitu yang pertama dari wawancara dengan admin prodi D4SIP yaitu Ibu Lailatul Qodria mengenai proses manual kompensasi dan tantangan dalam sistem kompen itu tersendiri. Kemudian referensi yang selanjutnya yaitu dari sistem absensi JT Polinema, di mana referensi ini mengenai proses absensi yang berlaku di Polinema, di mana ketidakhadiran tanpa keterangan dihitung sebagai alfa yang harus dihilangkan melalui tugas kompensasi. Kemudian yang ketiga, kami mendapatkan referensi dari panduan pengembangan sistem berbasis web dan mobile dari mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak. Untuk yang terakhir yaitu deskripsi umum dokumen, di mana dokumen ini menyajikan deskripsi lengkap dari sistem Suka Kompen yang akan dikembangkan, yaitu meliputi yang pertama kebutuhan fungsional, di mana fitur yang diperlukan oleh sistem untuk memenuhi tujuan kompensasi mahasiswa. Kemudian ada kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu aspek kualitas sistem seperti performa, keamanan, ketersediaan, stabilitas, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada lingkungan operasional, di mana kita butuhkan platform dan perangkat keras yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem. Lalu yang terakhir yaitu tentu persyaratan integrasi, di mana sistem ini harus terintegrasi dengan Siakat untuk mengambil data absensi dan alfa mahasiswanya untuk sistem Suka Kompen ini.
Untuk selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naswa Syafinka. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi di bab 3 ini merupakan deskripsi global perangkat lunak. Yang pertama ada perspektif produk. Nah, perspektif produk ini memiliki konsep utama, yaitu yang pertama ada penggantian sistem secara manual. Sebelumnya mahasiswa itu harus mengajukan komplain secara manual, yaitu eh, mereka datang ke admin langsung dan dinilai itu kurang efisien. Sehingga dengan proses ini tuh bisa menjadikan kegiatan komplain menjadi lebih efisien dan transparan. Yang selanjutnya itu ada kemudahan akses. Sistem ini dirancang agar akses itu bisa mudah dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan admin kapan saja, di mana saja, asal terhubung dengan internet. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi semua tugas dan progres kompen yang telah mahasiswa lakukan itu tercatat dalam sistem. Jadi nggak ada yang namanya eh, kayak kehilangan form kompen ataupun mahasiswa mahasiswa menghilang dari proses pengerjaan tugas. Jadi proses monitoring kompen itu bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian ada fungsi produk dan fitur. Perangkat lunak dalam sistem kompen ini memiliki beberapa fungsi utamanya, yaitu yang pertama itu ada manajemen tugas kompensasi, lalu yang kedua notifikasi, lalu validasi dan evaluasi tugas, pelacakan proses tugas, dan form kompen. Jadi yang pertama itu ada manajemen tugas kompensasi ya. Bagi mahasiswa, itu mahasiswa dapat melihat daftar tugas kompen yang tersedia, baik itu tugas online maupun offline, dan mereka itu bisa melakukan pemilihan tugas berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Jadi semisal mahasiswa tersebut memiliki kompetensi di bidang programmer atau back-end, eh, yang yang dari list kompen itu akan muncul tugas yang sesuai dengan kompetensi yang mahasiswanya miliki. Kemudian mahasiswa itu dapat memilih dan melakukan request. Setelah melakukan request, mahasiswa harus menunggu persetujuan atau ACC dari dosen atau pendik atau admin. Lalu setelah menyelesaikan tugas, mahasiswa itu wajib mengunggah hasil tugas atau melampirkan bukti pengerjaan. Kemudian sistem akan mencatat dan memperbarui sisa kompen mahasiswa secara otomatis setelah tugas selesai. Jadi akumulasi total kompen akan otomatis tercatat dalam akun mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya manajemen tugas kompensasi dari sisi dosen. Dosen atau tendik itu dapat melihat daftar mahasiswa yang sedang melakukan kompensasi, serta dosen atau tendik itu memiliki hak akses untuk melihat berapa sisa kompensasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian dosen atau tendik juga berwenang untuk menambahkan tugas kompen. Jadi dosen, tendik, dan juga admin itu juga memiliki hak untuk menambahkan tugas kompen dan mengedit tugas kompen serta menambah bobot dan tenggat tugas kompen. Kemudian dosen atau tendik dapat melakukan penerimaan atau penolakan request mahasiswa apabila request tidak disetujui dalam kurun waktu 24 jam, maka otomatis request dari mahasiswa itu akan dibatalkan dan mahasiswa dapat mengambil request berikutnya pada tugas yang lain. Lalu setelah tugas selesai, dosen atau tendik dapat memberikan tanda tangan secara online untuk validasi tugas. Jadi perihal tanda tangan ini sebenarnya masih yang simpang siur, mau tanda tangan secara online atau offline. Cuman dari sistem kami menyarankan online saja karena agar efektif dan tidak buang-buang waktu. Lalu selanjutnya ada manajemen tugas kompensasi yang dari sisi admin. Admin ini memiliki hak penuh untuk melihat dan mengelola seluruh kegiatan dan request baik dari mahasiswa maupun dosen. Jadi admin itu seperti pemegang kuasa utama dari sistem tersebut karena admin bisa melakukan create, update, delete tugas beserta melihat rekapan kompen dari setiap periode. Kemudian admin juga bisa menambahkan atau mengedit tugas, memberikan tenggat waktu,
seperti halnya yang dilakukan oleh dosen atau tendik. Lalu admin juga dapat memberikan tanda tangan untuk tugas dari mahasiswa dan melakukan pemeliharaan sistem. Jadi misal kayak melakukan pelaporan setiap 2 minggu, apakah tugas itu sudah diselesaikan atau terverifikasi dengan baik. Berikutnya ada notifikasi. Notifikasi ini merupakan salah satu fitur utama dari sistem Suka Kompen, di mana sistem akan memberikan notifikasi otomatis kepada mahasiswa setelah dosen atau tendik atau admin menyetujui request yang telah mereka ajukan. Notifikasi ini juga termasuk tenggat waktu pengerjaan tugas atau status progres pengerjaan tugas. Lalu yang kedua itu jika request tidak disetujui dalam waktu 24 jam, mahasiswa akan mendapatkan notif bahwa request mereka dibatalkan. Selanjutnya ada validasi dan evaluasi tugas. Ini yang pertama, mahasiswa itu harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh para pemberi tugas. Jika tenggat waktu terlewati, maka otomatis tugas itu akan dianggap hangus atau tidak bisa dikirimkan lagi. Lalu yang kedua, setelah tugas selesai, mahasiswa itu dapat mengunggah tugas ke dalam sistem dan tugas tersebut yang akan divalidasi oleh dosen atau tendik atau admin atau pemberi tugas. Lalu kemudian yang ketiga, pemberi tugas itu dapat memberikan umpan balik dan validasi terhadap tugas yang telah dikerjakan mahasiswa melalui sistem. Jadi setelah tugas dikerjakan, maka sistem akan otomatis mencetak form bukti penyelesaian kompensasi itu tadi berupa QR code. Kemudian untuk fitur utama yang kita miliki adalah pelacakan progres tugas. Jadi maksudnya pelacakan dari progres tugas ini, mahasiswa dapat melacak status tugas kompen. Statusnya sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada on progress, yang artinya tugas sedang dikerjakan. Yang kedua done, artinya tugas telah selesai dikerjakan. Dan yang ketiga cancel, yaitu tugas dibatalkan. Tugas dibatalkan ini biasanya karena tidak disetujui oleh pemberi tugas atau mahasiswanya itu gagal dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang sudah mereka tentukan. Kemudian yang kedua, sistem itu juga memungkinkan mahasiswa untuk melihat riwayat pekerjaan kompen yang telah mereka lakukan sejak semester pertama. Lalu berikutnya fitur utama dari Suka Kompen ini adalah form kompen. Nah, form kompen sendiri itu akan tercetak apabila tugas telah divalidasi oleh dosen, tendik atau admin atau pemberi tugas, serta mahasiswa itu dapat mencetak form kompen secara fisik dan menjadikan form kompen tersebut sebagai bukti bahwa tugas telah terselesaikan. Kemudian yang kedua itu ada tanda tangan yang diperlukan dalam form kompen. Nah, tanda tangannya ini ada 2, yaitu tanda tangan dari pemberi tugas dan juga tanda tangan kaprodi. Nah, tanda tangan pemberi tugas ini dihasilkan secara otomatis yang online tadi, dan tanda tangan kaprodi adalah kita minta manual ke kaprodi sebagai validasi akhir. Untuk berikutnya, subbab 3.3 sampai seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Baik, terima kasih untuk atas waktunya. Dan selanjutnya ada subbab 3.3, yaitu membahas tentang karakteristik pengguna. Perangkat lunak sistem kompensasi Suka Kompen berbasis website akan digunakan oleh 4 jenis pengguna, yaitu ada mahasiswa, ada admin, dosen atau tendik, dan tendik tenaga pendidikan. Di mana yang pertama ada stakeholder yang pertama, yaitu pengguna pertama, user pertama, yaitu admin, di mana admin ini merupakan pengguna yang memiliki kuasa penuh dalam memantau seluruh aktivitas kompen yang sedang berlangsung, seperti manage pengguna, manage tugas kompen, backup absensi, melihat histori kompen per semester. Nah, apa saja hak akses pengguna admin? Yang pertama yaitu memiliki akses penuh dalam mengatur hak akses mahasiswa, dosen, dan tendik. Kemudian memiliki akses penuh dalam mengelola bidang kompetensi,
yang diperlukan dalam sistem kompensasi, kemudian juga mengatur data mahasiswa yang mengikuti kompensasi ini, lalu memilih akses penuh dalam mengatur dan menentukan jenis tugas kompensasi yang harus diselesaikan, kemudian melihat daftar mahasiswa yang alpha dan dapat melihat mahasiswa yang mendapat kompen. Lalu hak akses dari admin juga memiliki akses penuh dalam melihat daftar tugas kompensasi yang diberikan oleh dosen, teknik, dan admin. Juga memiliki hak yaitu melihat histori kompen yang telah dilakukan selama setiap periode, kemudian memperbarui status tugas kompensasi yang telah diselesaikan, kemudian membuat validasi kompen melalui QR code seperti yang disampaikan teman saya tadi. Kemudian yang terakhir hak aksesnya yaitu memiliki akses penuh dalam memperbarui profil dan kata sandi pengguna sistem. Untuk user selanjutnya, pengguna selanjutnya yaitu ada dosen atau tendik, di mana dua stakeholder ini memiliki hak akses yang sama dan arti role yang sama, di mana dosen atau tendik ini merupakan pengguna yang memberikan tugas bagi mahasiswa dengan kompetensi tugas yang ditentukan oleh mereka. Di mana hak akses dari dosen atau tendik ini yaitu yang pertama memiliki akses untuk mengelola program kompensasi termasuk menggunakan fitur CRUD, tugas kompensasi mahasiswa, kemudian memiliki akses untuk melihat daftar mahasiswa yang mendapat alpha dan juga kompen, kemudian juga memiliki akses untuk memperbarui status tugas kompensasi yang telah diselesaikan oleh mahasiswa, lalu memiliki akses untuk memvalidasi QR code terkait penyelesaian tugas kompensasi, dan yang terakhir aksesnya yaitu memiliki akses untuk memperbarui profil dan kata sandi mereka di dalam sistem. Lalu untuk user terakhir, pengguna terakhir yaitu ada mahasiswa itu sendiri, di mana mahasiswa ini merupakan jenis pengguna yang memiliki alasan utama mengapa sistem kompensasi ini dibuat, di mana mahasiswa lah yang akan mengerjakan tugas kompen berdasarkan kompetensi yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pemberi tugas. Pemberi tugasnya itu admin, dosen, tendik, di mana mahasiswa ini memiliki hak akses juga, yaitu yang pertama dapat melakukan pendaftaran akun untuk mengerjakan tugas kompen, kemudian memiliki akses untuk melihat dan memilih program kompensasi yang tersedia sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang dimiliki. Kemudian mahasiswa juga dapat mengumpulkan progres tugas kompen yang sedang mereka kerjakan. Lalu mahasiswa juga memiliki akses untuk mencetak hasil pengerjaan tugas kompen mereka setelah mereka mengerjakan tugasnya tentu saja. Lalu mahasiswa juga dapat memvalidasi QR code terkait tugas kompen yang telah mereka kerjakan. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dapat memperbarui profil dan kata sandi mereka dalam sistem. Untuk yang selanjutnya yaitu subbab terkait batasan-batasan, di mana ada juga batasan-batasan dalam pada sistem saat berjalan. Di antaranya, yang pertama yaitu sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk diakses dengan lancar, tentu saja. Dan kecepatan internet bergantung pada penyedia layanan masing-masing pengguna. Kemudian penggunaan resource server dan hosting memiliki batasan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem jika ada lonjakan penggunaan. Lalu batasan yang ketiga yaitu pengguna sistem diharuskan memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi untuk dapat berinteraksi dengan sistem. Kemudian batasan yang selanjutnya itu keamanan data mahasiswa dan tugas kompen harus dijaga ketat agar tidak terjadi kebocoran data. Lalu batasan yang terakhir itu sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terdaftar sesuai dengan hak akses mereka, entah itu admin, dosen, mahasiswa, dan tendik. Kemudian untuk subbab terakhir dari bab 3 yaitu asumsi dan kebergantungan. Adapun asumsi dan ketergantungan sistem terhadap beberapa hal diantaranya. Yang pertama yaitu sistem dapat diakses melalui berbagai platform selama pengguna memiliki akses internet. Kemudian hanya pengguna yang memiliki otoritas yaitu penggunanya adalah admin, dosen, mahasiswa, dan tendik yang bisa mengakses dan dapat mengakses juga mengelola data kompen. Kemudian yang selanjutnya yaitu dosen atau tendik dan mahasiswa yang menggunakan sistem sudah harus terdaftar dalam sistem kompensasi jurusan. Kemudian yang selanjutnya itu pengguna yaitu admin, dosen, mahasiswa, dan tendik memiliki perangkat yang mendukung akses sistem berbasis web dan mobile untuk mengakses sistem suka kompen ini. Kemudian yang terakhir yaitu sistem diharapkan berjalan responsif dan lancar di perangkat modern seperti laptop, tablet,
dan smartphone juga desktop. Untuk bab selanjutnya yaitu visualisasi dari SKPL akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hasan Nasir. Oke, sebelumnya untuk bab 4 sendiri, itu sebenarnya yang bagian visualisasi kita udah semua, cuman tinggal pindah doang dari Draw.io ke SKPL-nya. Jadi untuk visualisasi akan dijelaskan oleh rekan saya Hasan. Ini bagian visualisasi. Selanjutnya di sini kita memiliki ada 17 use case, di mana ada 4 stakeholder dari admin, dosen, tendik, dan mahasiswa. Untuk use case pertama, yaitu mulai dari manage pengguna, manage bidang kompetensi, manage data mahasiswa kompen, manage jenis tugas kompen, manage kompen. Selanjutnya ada melihat daftar mahasiswa alpha, melihat daftar mahasiswa kompen, melihat daftar tugas kompen dari dosen, tendik, dan juga admin. Selanjutnya ada melihat periode kompen, update kompen selesai, cek validasi QR code, update profile dan password, dashboard, registrasi untuk mahasiswa, lihat dan pilih kompen, update progres tugas kompen, dan cetak hasil pengerjaan kompen. Untuk selanjutnya ada ERD. ERD ini merupakan tugas dari APSO yang akan dijelaskan oleh Kakak Naswa. Oke, jadi untuk IRD-nya itu terdiri dari yang pertama level. Levelnya ini user, dan usernya ini memiliki 4 kategori yaitu admin, dosen, dan juga mahasiswa. Kemudian ada tabel history juga. Lalu ada tabel mahasiswa kompen. Kemudian ada tabel mahasiswa alpha. Jadi perbedaan mahasiswa kompen dan mahasiswa alpha itu apabila kalau mahasiswa alpha itu mahasiswa yang mendapatkan alpha dan belum tentu mendapatkan kompen. Sedangkan mahasiswa kompen itu sudah pasti mendapatkan kompen dan juga sedang mendapatkan kompen yang sedang mereka lakukan. Kalau mahasiswa alpha kan statusnya bisa berubah. Kayak misal dia sakit, cuman lupa ngasih surat, jadi di alpha dulu sama dosennya, nanti perubahan status alfanya itu bisa saja berubah. Jadi mengapa kita membuat tabel mahasiswa alpha dan mahasiswa kompen, karena kedua tabel tersebut tuh berbeda. Lalu ada tabel jenis tugas, 3 jenis tugas yang terdiri dari 3 jenis tugas, ada ada penelitian, pengabdian, dan juga teknis. Kemudian ada tabel kompetensi juga. Lalu ada tabel kompen yang dimana UUID itu sebagai primary key-nya. Tabel rekap kompen, rekap kompen. Nah, rekap kompen serta tabel akumulasi. Untuk berikutnya ada relational tabel, yang dimana ini tugas APSO sambungan dari IRD tadi. Jadi ya seperti ini tampilannya. Jadi arah panah itu menentukan tabel acuan yang dituju. Untuk selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini perwujudan dari IRD. Jadi di kelas diagram itu terdapat atribut beserta metode yang akan dimiliki oleh setiap objek.
Ya, jadi bisa dilihat ini yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini kita bagi menjadi eh, 4 use case di setiap anggota. Jadi setiap anggota memiliki 4 use case yang berbeda sesuai dengan fitur-fitur yang telah kami tentukan tadi. Jadi ini use case ada manage pengguna, manage jenis konten, manage bidang kompetensi, dan juga manage data mahasiswa. Jadi manage pengguna ini prosesnya itu seperti ini. Admin, aktornya itu kan admin. Lalu kemudian objeknya itu ada halaman data user, database, dan juga sistem. Jadi pertama adminnya itu melakukan akses halaman, lalu pilih menu tambah usernya itu tambah user, ya, user yang ditambah itu kayak dia itu admin, mahasiswa atau tendik itu tadi. Kemudian tambah user dan aturan akses, lalu data akan tersimpan ke database. Kemudian dari database ke sistem itu akan memunculkan query data user. Lalu dari sistem ke halaman data user akan memunculkan data user gitu. Dan cara bacanya kurang lebih seperti itu untuk setiap use case-nya. Jadi setiap sequence-nya. Jadi sequence berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Is. Di bagian saya yang saya kerjakan terdapat 3 stakeholder, yaitu admin atau dosen atau TNI. Saya mengerjakan bagian manage campaign, melihat daftar tugas, melihat daftar mahasiswa alpha, dan melihat daftar mahasiswa campaign. Salah satu contoh di uh, sequence diagram yang saya kerjakan yaitu manage campaign. Admin atau dosen atau TNI mengakses halaman manage campaign, lalu memilih menu menambahkan atau mengubah atau menghapus tugas di manage campaign. Setelah itu, mengklik menambah atau mengubah atau menghapus tugas di halaman manage campaign tersebut. Setelah itu, data akan tersimpan di database, entah itu di menambah, mengubah, atau dihapus. Mengambil query dari database, mengambil query data campaign dari database, lalu memasukkan ke sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan data campaign di halaman manage campaign. Selanjutnya, ini merupakan pekerjaan dari Hasan Basri. Dari apa yang saya kerjakan itu ada fitur untuk melihat periode campaign, update campaign selesai, cek validasi kode QR, update profile dan password, lalu dashboard. Untuk yang saya jelaskan itu untuk ini untuk melihat periode campaign, yaitu admin mengakses halaman user data. Lalu untuk selanjutnya memilih menu periode pada sidebar. Selanjutnya akan merequest ke data periode campaign ke database. Selanjutnya mengquery ke data periode campaign ke sistem. Lalu sistem akan menampilkan histori semua periode. Selanjutnya admin dapat melakukan filter histori campaign sesuai periodenya. Maka akan ditampilkan histori sesuai periode yang dipilih. Misalnya semester 1, semester 2, 3, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, sequence diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu sequence diagram dari khususnya stakeholder mahasiswa yang terdapat 4 use case di dalamnya. Yang akan saya jelaskan yaitu sequence diagram untuk registrasi mahasiswa, di mana di sini aktornya yaitu mahasiswa dan sequence-nya cukup simpel, di mana objeknya ada 3 data user, kemudian database, kemudian ada sistem. Di mana mahasiswa, yang dilakukan mahasiswa yaitu yang pertama mengakses halaman dan tentu saja, kemudian mengisi form registrasi. Setelah itu data akan tersimpan ke database, di mana database ke sistem, database akan mengirimkan konfirmasi
bahwa data telah tersimpan ke sistem. Sistem akan mengembalikan ke mahasiswa itu berupa notifikasi. Sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa atau user akan untuk langkah selanjutnya itu menambah user dan akan mengatur hak akses. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan uh, activity diagram dari sesuai dengan stakeholdernya masing-masing atau sesuai dengan RPP yang sudah diberikan. Di mana yang pertama yaitu ada activity diagram untuk admin. Yang dimana isi dari activity diagram untuk admin yaitu ada manage pengguna, kemudian manage bidang kompetensi, manage jenis tugas, manage data mahasiswa kompen, kemudian ada fitur daftar tugas kompen dan periode kompen. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu activity diagram untuk mahasiswa, stakeholder atau user mahasiswa. Yaitu di mana activity diagram atau stakeholder mahasiswa terdapat beberapa use case. Di dalam itu beberapa fitur di dalamnya. Itu ada lihat dan pilih kompen, kemudian update progres tugas kompen, kemudian ada registrasi mahasiswa, dan juga ada cetak hasil pengerjaan kompen. Untuk langkah-langkah activity diagramnya yaitu seperti pada tampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat activity diagram untuk admin, dosen, dan tendik. Yang dimana dari ketiga stakeholder ini mereka memiliki tugas yang sama atau fitur yang sama, yaitu yang pertama ada manage kompen, kemudian ada daftar mahasiswa alpha, kemudian maksud di sini ada melihat daftar mahasiswa alpha, kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir melihat daftar mahasiswa kompen. Ketiga stakeholder dapat melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu activity diagram untuk semua pengguna mahasiswa, admin, dosen, dan juga tenaga pendidikan. Yaitu di mana untuk semua user yang bisa dilakukan untuk semua user yaitu yang pertama bisa melakukan update profile dan password. Kemudian bisa melakukan update kompen selesai atau mengupdate status. Kemudian yang selanjutnya itu dapat melakukan atau melakukan pengecekan validasi QR code. Kemudian yang terakhir yaitu tentu saja mempunyai atau mendapatkan hak akses untuk fitur dashboard. Sekian dari penjabaran untuk diagram-diagram dari kelompok kami dan sekian dari penjelasan proyek SKPL dari kelompok kami yaitu kelompok 1 perihal sistem kompensasi atau suka kompen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.